Bisiril al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in wa jami'il ulama'ul 'amilin jami'il awliya Allah ta'ala fil masyriq wal maghribi fil barri wal bahr wassalihin wa khususan ila ruh abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddana wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir umurana ya Allah, Allahumma yassir wa la tu'ashir wa tammim lana bil khair bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Fal 'ilmul batin yahdi ila dzalika sirri wa qulul 'ulum wal ma'arif kullaha qisrun dzalika sirri wa 'amal ulama zahirah minhum warisatus sirri ba'duhum bimanzalati sahibil furud wa ba'duhum bimanzalati asabat wa ba'duhum bimanzalati jabil arham muwakkiluna ala qusuril ilmi bid-da'wati ila sabilillahi ta'ala bil mauzatil hasanah wal masyayikhu as-saniyah al mutasalsilatu silsilatuhum ila Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa qaluna bimajil ilmi ala babil ulum bid'awati ila Allah ta'ala bil hikmah kama qala Allah ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita berkumpul lagi. Beberapa minggu kita libur karena ada kegiatan masing-masing, ya Allah. Alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang kedudukan wali-wali Allah. Ada yang wali tadi ibaratnya bermacam-macam tingkatan wali-wali kedudukannya dan tugasnya masing-masing, karena wali itu adalah pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada lagi nabi ataupun rasul dikirim setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hanya dikirim ke muka bumi untuk memperbaharui umat ataupun agama yang rusak menjadi baik, hanya adalah wali. Jadi wali tersebut satu zaman jumlahnya adalah 124.000. Nah, adapun wali tersebut dibekali ilmu. Nah, ilmunya ini ada yang disebut ilmu batin, yaitu ilmu dalam.
tujuannya ilmu batin tersebut adalah menuju kepada rahasia, yaitu menuju supaya mendapatkan ilham ataupun hidayah daripada rahasia. Rahasia tersebut adalah orang tuh langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut rahasia. Dan setiap ilmu dan pengetahuan itu adalah ilmu dasarnya, pengetahuan, ilmu yang kita cerancak bandangar, pengetahuan yang kita tahu dari guru-guru ataupun buku-buku, itu tujuannya adalah untuk memecahkan daripada supaya tabukanya rahasia. Itu tujuan tak? Misalnya kita belajar sifat 20, misalnya kita belajar martabat 7, misalnya kita belajar tauhid apa saja jenisnya, itu tujuannya adalah untuk memecahkan supaya terbuka rahasia. Itu saja tujuan. Jadi itu adalah hanya jambatan, bukan tujuan. Tujuannya adalah orang itu dapat petunjuk langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun langsung bisa berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berkalam bukanlah orang yang zahir ini, tetapi rohlah yang bisa berkalam. Wa amal ulama zahir. Nah, ada lagi pemecah untuk tangga untuk menyampaikan kepada rahasia tadi adalah adanya ulama zahir. Jadi ulama zahir ini itu tujuannya adalah supaya memberikan paham kepada orang-orang awam. Ini kada kawa langsung kepada inti. Jadi harus ada kulitnya dulu, dikupas, tunggal digitan. Maka yang tukang kupas ini adalah ulama zahir. Ulama zahir ini adalah warisan daripada rahasia. Ini rahasia tadi kan tujuan utama. Kemudian untuk mencapai kepada tangga. Nah, ibarat jalan tuh kan ada tangganya, kemudian tangga tersebut harus ada papannya, harus ada kayunya, harus ada tukangnya. Jadi ulama zahir itu ibaratnya adalah memudahkan untuk mencapai kepada rahasia. Nah, ibarat tangga tuh, ibarat jalan tuh, ibarat jembatan tuh. Jadi perlu juga namanya ulama zahir. Kemudian ada lagi ulama zahir ini, kedudukan mereka itu adalah menempati untuk mengarahkan kepada keparduan saja ada ulama zahir. Jadi ini kada diberikan ilmu paham hakikat, ada sampai ke situ. Ulama zahir nih. Ada ulama zahir hanya untuk masalah ilmu tauhid saja. Tapi untuk hakikat ataupun roh kada sampainya. Ada juga ulama zahir ini hanya menjelaskan ilmu kaidah saja. Tapi tentang masalah roh kada sampainya. Nah, seperti contohnya ada seorang ulama pengarang kitab tauhid. Di pesantren tuh nama tauhidnya adalah Kitab Sarkawi. Nah, Kitab Sarkawi. Dasuki lah. Itu hidin tuh kada kasab, kada menguasai ilmu roh, tetapi hidin pengarang ilmu tauhid. Hidin kada kasab, mengaku hidin dalam kitab itu. Yang kasab malah santri hidin. Nah, itu tuh.
Jadi ada ulama tersebut tadi hanya diberi oleh Allah Ta'ala adalah ilmu zahir saja, khusus mendalami tentang ilmu fikih saja. Dan sebagian lagi ada juga seorang ulama tersebut ahli kasab, ada juga. Nah, dan sebagian juga ada ulama yang menempati jawil arham, yaitu orang yang punya sifat kasih sayang, ada juga ulama. Nah, dan semuanya daripada mereka ini adalah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengupas daripada ilmu. Itu tujuannya. Ilmu tadi untuk mengupas daripada rahasia. Jadi tangganya itu banyak toh. Bid'awati ila sabilillah bil mau'izatil hasanah, yaitu mereka ini dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan nasihat yang baik. Jadi ibaratnya yang ulama tadi ada yang ahli fikih, ada ilmu alat, ilmu logat, ataupun ulama ahli kalam, ataupun ulama ilmu tauhid, ataupun ulama jahir, macam-macam. Ngarannya ilmu tuh ada bermacam-macam pan, ataupun ada bermacam-macam keterampilan. Ilmu alat untuk membaca kitab tuh aja ada kurang lebih 14 alat. Ada ilmu nahwu, ada ilmu syarab, ada ilmu balaghah, ada ilmu mantiq, ada ilmu arud, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis dan lain-lainnya. Itu masing-masing ulama tuh kadang-kadang sabertaan mak isi masing-masing baisi dah. Ada yang ahli nahwu aja tapi kada ahli fikih. Ada juga yang ahli fikih aja tapi kada ahli tauhid. Ada juga yang ahli tauhid kada ahli tafsir. Ada juga yang ahli tafsir kada ahli hadis. Ada juga yang ahli hadis tapi kada bisa bahasa. Ada juga yang bisa membaca kitab tapi bahasa Arab kada bisa. Dan masing-masing ya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu adalah meletakkan daripada ulama-ulama tersebut sabertaan itu adalah pewaris daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masyayikh ataupun guru-guru yang bersambung silsilahnya kepada Ali radhiyallahu an, itu mereka ini tujuannya ataupun ujungnya adalah ilmu hikmah. Nah, jadi ada juga orang tuh sambung silsilahnya keilmuan itu tentang ilmu tasawuf, itu ujung-ujungnya ketemunya dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanya kalau orang-orang ahli kasyaf ataupun orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu hikmah, itu biasanya Sayyidina Ali pernah bertemu dengan Sidin walaupun dalam mimpi. Karena silsilah daripada ilmu tasawuf ataupun ilmu hikmah ataupun ilmu roh ataupun ilmu hati itu adalah sambungnya adalah kepada Sayyidina Ali. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana babul ilmi wa ali ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu. Nah, jadi orang-orang biasanya ilmu hikmah itu silsilahnya kepada Ali radhiyallahu anhu, dan biasanya juga dalam mimpi ataupun dalam keadaan yaqazatan
itu bisa didatangi oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu bisa. Dan biasanya tariqat tentang la ilaha illallah itu ujung-ujungnya, sanadnya, silsilahnya bersambung lawan Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu an itu langsung ditalkin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat la ilaha illallah. Langsung dah. Hanya Sayyidina Ali mentalkinkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Makanya ada ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah oleh engkau manusia kepada jalan Allah. Yang pertama dengan hikmah. Hikmah ini artinya bubuhan wali, hikmah dah. Yang kedua wal mau'izah, yaitu dengan nasihat, yaitu para alim ulama yang bisa berceramah. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu para penguasa ataupun aparat yang bisa memindah daripada yang batil kepada yang hak. Jadi ada 3 tafsir daripada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qauluhum fil asli wahidun. Nah, jadi ayat di sini itu menunjukkan maksudnya orang yang berdakwah ini ada 3 orang. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah para wali. Mereka para wali tersebut dakwahnya dengan hikmah. Hikmah ini arti kata langsung hatinya berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan wali, itu al-hikmah. Jadi mereka itu tidak akan bekerja sesuatu perkara kecuali hatinya langsung dibimbing, langsung ditarbiyah oleh wali ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan wali. Jadi mereka itu kada sembarang bepandir ataupun melakukan suatu perkara kecuali hatinya nih langsung dibimbing oleh 3 golongan tersebut. Bahkan mereka ini untuk mengurus masalah baju pun ataupun masalah mandi pun itu kada mau mandi kecuali sesuai isyarat daripada 3 golongan tersebut. Nah, ini adalah wali Allah. Nah, yang kedua golongan para ulama, ahli nasihat, penceramah, bisi pondok pesantren, pengarang kitab, mu'alim ataupun musonef. Mereka ini adalah juga termasuk disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah dengan keterampilannya. Nah, keterampilannya ini yaitu belajar mungkin puluhan tahun di pondok pesantren, kemudian terjun ke masyarakat. Ini golongan mau'izah namanya. Golongan ulama yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mau'izah. Ini kadang-kadang kada kau langsung mendengar hatinya, kada kau berbicara hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terandah ibaratnya tuh makamnya nih, terandah. Kemudian ada lagi wajadilhum, yaitu para umara, para pemimpin. Tetapi orangnya tuh orang mukmin. Melihat satu kemungkaran maka langsung dengan kekuasaan mencegahnya. Nah, ini 3 golongan ayat tadi maksudnya.
Wa hadhil ma'na salasah fil ayah kanat mazmu'atun fi jatin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'ta ahadun ba'dahu jumlatan jarika. Jadi 3 perkara tadi itu hanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidin walinya, hati hidin langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan Jibril. Kemudian hidin juga sebagai ahli fikihnya, ahli pembicara hidin juga. Kemudian hidin juga yang punya kekuasaan. Nah, akan tetapi ujar hidin di sini, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, itu tidak diberi kepada umatnya sekaligus sebertaan. Falam yu'ta ahadun ba'dahu jumlatan dzalika. Kada diberi 3 perkara itu kepada umatnya sekaligus. Pasti ada yang sebuting saja, ahli kasab saja, wali saja, akan tetapi ilmu yang lain kurang. Ada juga hidin ini ibaratnya diberi juga kekuasaan, tetapi soleh orangnya, soleh, kemudian bisa amar ma'ruf nahi mungkar, itu bisa juga. Jahidin di sini falam yu'ta, yu'ta ini maksudnya kada falam yu'ta, kada diberi seseorang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keglobalan kepada seseorang. Jadi khususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tuh ada juga seseorang tuh ilmunya iya, walinya iya, kemudian umaranya iya, itu sangat jarang dan langka. Nah, jadi sidin nang wali hatinya langsung berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ahli ilmu, kemudian umara ataupun presiden misalnya, itu sangat jarang sekali. Nah, kebanyakan ulama aja atau imbah ulama wali dua-dua aja, tapi kada umara. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komplit sidin tersebut 3 butir, hidin umara, hidin umala, ulama, dan sidin juga wali khusus, kita wali khusus. Qasmul awal wa huwa labbuha wa huwa anul hal. Nah, ini pembagian tentang ilmu lah. Jadi ilmu inti labbuha itu artinya ilmu inti, ilmu hal. Ilmu hal ini artinya ilmu hati. Ilmu hati dah. Hal tadi ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih-kekasihnya, hal dah. Misalnya hatinya tadi ikhlas, kemudian hatinya mahabbah, hatinya zauq, hatinya kada gelisah, hatinya ikhlas, dan lain sebagainya. Ini adalah pemberian. Itulah inti daripada ilmu, adalah supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya ilmu hal, ilmu hati. Kalau seandainya kita tuh berusaha supaya ikhlas, itu namanya mengusahakan ikhlas, mukhlisin ngarannya, orangnya ikhlas. Tetapi kalau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukhlasin, kalau yang tadi adalah isim fa'il, kalau mukhlasin artinya orang yang diikhlasakan. Misalnya ada seseorang berduit, kemudian imbah berduit karena berusaha.
Itu berarti hasilnya disebut adalah hasil berusaha. Nah, tetapi ada juga orang tua ibaratnya duitnya kada berusaha, yang disebut kada berusaha tuh bang. Nah, kalau kita ini masih berusaha supaya mendapatkan ikhlas, menuntut ilmu, mengaji ilmu, mendengarkan ceramah, kemudian berusaha supaya ikhlas. Itu berusaha supaya ikhlas. Nah, kemudian akhirnya kita sembahyang seikhlas-ikhlasnya mungkin kan. Itu berusaha, dan berusaha ini kadang-kadang bisa dapat, bisa kada. Tetapi kalau orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal, diikhlaskan oleh Allah taala, itu pasti ikhlas. Nah, itu. Misalnya orang bertasawuf kan, bertasawuf nih. Itu orang bertasawuf kemudian belajar tauhid. Itu kan ilmunya untuk mendapatkan bertasawuf, hati bertasawuf atau bertauhid. Itu ngarannya orang tuh berusaha supaya bertauhid. Dan orang berusaha ini setiap orang pun bisa, walaupun ke Islam pulang. Misalnya orang yang belajar di universitas di luar negeri sana, mereka mempelajari ilmu Ihya Ulumuddin, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka paham, tapi kada Islam. Sembahyang kadanya, puasa kada, tetapi ahli dalam ilmu. Nah, itu orang berusaha katanya. Dan gitu juga kita nih ibaratnya mencari ilmu supaya paham, supaya tahu bagaimana kita nih supaya ikhlas. Itu pun kadang-kadang belum ikhlas. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala berikan ikhlas, itu pasti. Nah, itulah yang disebut, yang di sini adalah ilmu hal. Hal tadi bisa orang tuh ikhlas, bisa untuk khudu, bisa tuh orang tawadu, bisa orang tuh mempunyai akhlak. Ini kalau Allah taala yang memberikan. Kalau kita yang berusaha, misalnya dikatakan orang tuh orang berakhlak ya, orang berakhlak ya, tetapi akhlak buatan masih, itu kadang-kadang akhlak tuh cuma pura-pura pulang. Kalau buatan manusia ini, ulahan manusia ini pura-pura supaya dihormati orang, akhirnya berkata-kata yang lembut kan, tutur kata yang lembut, itu masih usaha tapi berpura-pura. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berikan akhlaknya, nah itu yang sebujurnya tak. Nah, itu yang sebujurnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan akhlak, itu yang sebujurnya. Tapi kalau kita mengaji ini, itu hanya ibaratnya masih akhlaknya supaya berakhlak benar. Tapi bukan akhlak yang bujur-bujurnya. Allah Subhanahu wa taala berikan akhlak belum. Nah, karena jahidin di sini dia lirijal, ilmu batin tadi ataupun ilmu hal tadi atau ilmu pemberian tadi ini diberikan kepada rijal, yaitu wali. Rijal itu wali artinya. Rijal. Wa himmatur rijal bihi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, himmatur rijal taqla'ul jibal. Nah, maksudnya seorang wali itu apabila ada punya keinginan bisa meruntuhkan gunung, artinya seandainya hidin syarik, seandainya syarik diperintahkan oleh Allah Ta'ala, walaupun hanya sejeriji mandak di gunung itu kan hancur. Nah, apabila yang bujur-bujur rijal tadi atau wali tadi adalah mempunyai ilmu hal dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah duit pasti datang. Gunung aja hancur, apalagi duit.
Apalagi dunia-dunia yang lain, kira-kira kan gitu. Banyak aja contohnya. Apabila sudah basic ilmu hal tadi diberikan kepada seorang tadi, berarti seseorang itu wali sudah. Kalau seandainya hidin itu berkehendak, gunung pun akan hancur. Itu. Wal muradu min jibal kisawatul qalbi yamhu bidu'ahim wa tadru'ahim qawmakullah ta'ala. Maksudnya jadi hancur tadi wali tadi karena hidin ibaratnya dengan doa dan merengek hidin berdoa kepada Allah Ta'ala ataupun isyarat hatinya kepada Allah Ta'ala, langsung jadi namanya kun fayakun. Jadi itu Pak, kun ujar sidin fayakun Allah Ta'ala. Jadi kayak ada jarak lagi sidin dengan Allah Ta'ala tuh. Makanya inilah yang biasanya dicari oleh orang-orang Islam, dicari oleh orang-orang yang paham, minta doa sidin supaya doa sidin ini ibaratnya mendoakan kita. Itu Bang, karena hidin ini ibaratnya dengan doa hidin, dengan ringikan hidin, ibaratnya langsung kabul. Itu benar tujuannya tadi, karena di hati sidin ini mempunyai ilmu hal. Ilmu hal tadi adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dibuat-buat. Kalau kita kan ibaratnya mendengar ceramah juhura mbak akhlak budi pekerti, itu ngaranya akhlak buatan masih, akhlak yang dipengaruhi oleh panca indera. Panca indera mendengar ceramah, kemudian kita ibaratnya mempraktikkan. Itu namanya adalah lain hal namanya, ataupun bukan akhlak yang hakiki, tetapi itu akhlak pengaruh dari panca indera. Itu pun kita perlu juga kan, perlu juga itu. Tetapi kita hanya sekedar tahu bahwa wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai hal itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmah tadi, sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Faqad utiya khairan katsiran. Ini golongan yang pertama lah. Yang kedua, golongan kasrul jalikal labbi. Ini adalah ilmu untuk memecahkan supaya sampai ke inti. Ilmunya nih. Kalau yang di atas tadi, yang pertama tadi adalah intinya warak. Kada berkulit-kulit lagi, intinya warak. Walinya aja. Ibarat untuk tadi, kada beruntuk lagi, langsung ke inti aja lagi. Kalau yang di sini, yang nomor 2 ini adalah pemecah sampai ketemu inti. U'tiya lil ulama zahir wa huwa al-maujatul hasanah, yaitu ilmu ini diberikan kepada ulama yang zahir, ilmu kitab, ulamaul kitab, ulamaul amal, dan ulama yang penceramah, yang tukang khutbah, guru-guru ngaji kan. Wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al 'alimu ya'ju bil 'ilmi wal adab wal jahilu ya'ju bid darbi wal ghadab. Ini pentingnya ilmu yang kedua nih. Adapun orang alim, jahidin di sini dia mengasih ceramah kepada orang dengan ilmu dan adab. Ini tingkatan yang kedua nih, yaitu dengan ilmu dan adab. Wal jahilu ya'ju bidarbi wal ghadab. Sedangkan orang jahil menasihati kepada orang lain dengan pukulan dan marah. Ini yang orang
orang berilmu tetapi ilmunya untuk adab sehari-hari, dan ini masuknya kepada panca indera. Nah, kalau yang di atas tadi itu kadang melewati panca indera. Panca indera ini ibaratnya didengar, dilihat, dipandang, kemudian masuk ke akal. Kemudian habis masuk ke akal, disaring oleh akal, masuk ke hati, kemudian barulah beramal. Itu ngarannya amal melewati panca indera. Tetapi kalau yang di atas tadi, wali tadi, inya kadang melewati luar, kada terkesan dengan keadaan luar, tetapi langsung dari hati meresap dari Allah Ta'ala, langsung beramal. Nah, kita belum dapat itu. Kita paling dapat adalah ilmu yang dari panca indera itu. Kemudian adapun bagian yang ketiga adalah cara pemecah barang yang supaya pecah. Nah, ini tugasnya adalah kepada umara. Wa huwa adlul jahiri wasyasat musara ilahi biqauli ta'ala wajadilhum billatihi ahsan. Karena seorang umara ataupun pejabat ini punya kekuasaan bisa memindahkan kemaksiatan kepada kebaikan. Nah, jadi 3 tokoh nih. Yang pertama wali, yang kedua ulama, yang ketiga umara ataupun pejabat. Akan tetapi semua ini jahidin tujuannya adalah untuk menjadi orang tuh sampai kepada inti. Kalau orang mengetahui itu, apakah dia seorang ulama, apakah dia seorang pejabat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwah, tujuannya adalah supaya mendapatkan inti daripada ilmu hakikat tersebut. Wa maqamul ulama zahir kal qasir ahmad sadid wa maqamul fuqara al mutasawwifin al arif wa maqdil maqsud min khalfi sajar wa huwa al-lab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jahidin, kalau kita tuh belum wali, belum ulama. Wali kada, ulama kada, arti kada, hati kita nih belum dapat bimbingan ruhani, belum kan? Kemudian mondok kada, paling kada kita memaraki dengan 2 orang tersebut. Alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama fa inallah ta'ala yuhil qalba al-maita binur hikmah kama yuhil arda al-maitah bima'il matar. Hendaknya ujah Nabi, engkau itu berduduk beserta ulama, artinya ke majelis taklim ulama. Nah, ulama itu orang yang berisi ilmu fikih kah, ilmu hadis kah, ilmu adab kah, ilmu macam-macam ilmu kan. Beparak kita kasih tu mendatangi majelis ilmu. Wastima'i kalamil hukama, dan mau mendengarkan pula perkataan orang ahli hikmah, yaitu wali tadi. Jadi 2 perkara, 2 golongan nih, ulama zahir dan ulama batin kita datangi. Kalau yang batin tadi untuk masalah hati, kalau ulama zahir untuk masalah adab. Nah, jadi dua-duanya nih kita datangi. Kada kawa timpang sebuting ilmu kita nih, batin aja kada boleh, zahir saja kada boleh, tapi dua-duanya kita datangi.
Karena Allah Subhanahu wa taala hadis ini mengatakan akan menghidupkan hati orang itu nang mati dengan cahaya hikmah daripada ulama tadi. Seperti mana tanah yang gersang yang mati itu hidup kembali dengan sebab hujan turun. Nah, jadi kayak itu kita nih kenapa jadi malas beribadah kan? Kenapa malas ibaratnya berzikir? Kenapa kita ibaratnya hati kada baik, hati jadi hasad, hati dari dengki dan sebagainya? Itu berarti hati kita mengalami gersam ataupun mati. Maka kita mendatangilah dua golongan tersebut. Yang pertama adalah ulama zahir, yang kedua adalah ulama tasawuf ataupun ulama al-hikmah. Nah, paham ya kalau lah. Nah, jadi kalau yang masalah yang sufi tadi di atas tadi itu memang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus benar, tetapi bisa juga orang umum, orang awam dinaikkan juga ke level yang nomor 1, yaitu wali tersebut bisa dirinya tahu dirinya wali, bisa juga kada tahu, dan bisa juga ibaratnya orang tahu dirinya tahu. Nah, dan bisa juga orang lain tahu dirinya kada tahu, ataupun dirinya tahu wali orang kada tahu. Nah, padahal di hatinya tersebut banyak isi rahasia-rahasia, baik rahasia ketuhanan maupun rahasia alam semesta. Nah, dan ini terus menerus ini mendapat rahasia tersebut. Kalau ibaratnya bermusim-musim kada, ini tugas bang sudah. Yang disebut adalah orang mutawassilun, orang perantara. Ibaratnya jadi pegawai kantor pos. Selagi sidin itu jadi pegawai pos, maka mengantarlah surat kan. Nah, jadi ada berita di langit untuk seseorang ini disampaikan. Nanti ada lagi kabar disampaikan karena hidin tukang pos kan. Nah, itu. Dan hidin ini selalu diberi terus karena hidin mutawassilin, bukan wasil saja. Kalau wasil itu artinya orang yang sampai tapi kada dapat tugas, itu sampai tak? Dan itu nyaman orang yang wasil saja lawan Allah Ta'ala berdialog tetapi kada ada tugas. Ibarat nabi itu nabi saja, bukan rasul. Kalau rasul tadi ibaratnya ada tugas, kemudian menyampaikan dan mengerahkan. Kalau nabi saja hanya untuk sendiri. Nah, kalau wasil, orang yang sampai, itu adalah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau mutawassilin adalah orang yang menyampaikan dan mengerahkan. Mutawassilin. Akan tetapi untuk menyampaikan tingkatan derajat ini itu ada dua perkara. Ada orang tersebut melewati salik. Salik itu artinya berjalan, tetapi tunggal di kita. Itu salik artinya. Mungkin awal-awal dari pondok pesantren dibimbing, kemudian ikut tarekat, dibimbing, ditarbiyah, kemudian sampai disampaikan lawan guru, disampaikan salin bersalin. Akhirnya sampailah seseorang tersebut kepada murabbi mursyid. Kemudian murabbi mursyid menyampaikan lagi, mungkin dia adalah bertarikat, mungkin karena silsilahnya tarikat lebih banyak, maka secara rohani disampaikan sampai kepada pendirinya tarikat tersebut. Misalnya Syekh
Bahauddin Naqsyabandi misalnya kan, disampaikan ke situ bertamu secara rohani. Kemudian murabi mursyid tersebut membimbing sampai diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rohani pun membimbing juga, sampailah sekali-sekali berjumpa dengan Zat wajibul wujud. Itu secara salik, secara berjalan. Dan ini nih bisa cepat sampai, bisa juga di akhir hayat sampainya. Hendak meninggal hanya sampai, bisa juga. Tetapi ada golongan yang kedua, yaitu melewati jajab. Nah, jajab ini adalah orang yang langsung hati rohaninya langsung disampaikan kepada Zat wajibul wujud berdahulu. Hanya diturunkan ke bawah. Nah, itu orang tuh yang disebut jajab. Nah, untuk ke bawah tersebut pun supaya mencocokkan benaham. Kadang ibaratnya seandainya pun ibaratnya seseorang tersebut kada belajar lagi secara zahir tenah, itu sudah cukup. Tetapi karena seseorang di jajab ini disuruh untuk mengajar lagi, maka dihafalilah ibaratnya perkalian, peta-petanya, kamus-kamusnya. Tetapi itu bukan tujuan, tapi hanya sekedar pelengkap saja. Kayak tujuan orang hendak berjalan ke Banjar kan, walaupun kada pernah belajar, tapi sudah sering bolak-balik ke Banjar. Kalau seandainya tuh Sidin jadi tuan guru membaca buku, hanya sekedar pelengkap sebagai pengajar saja. Nah, itu orang yang tingkatan yang pertama tadi. Apakah kita bisa seperti itu? Dan ini adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tadi belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala level yang pertama, bahkan level yang kedua, paling kadang kita berparak lawan orang tersebut. Samaan juga kita. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mau berparak dengan orang tersebut, pasti akan digolongkan dengan orang tersebut. Nah, karena jumlah daripada aulia Allah Subhanahu wa taala di satu daerah yang mempunyai pangkat yang tinggi itu sangat jarang. Kada setiap orang tua alim wali, kada setiap orang ahli kitab itu wali, kada. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, walaupun 1 juta kitab hafal, paham, belum tentu orang tersebut wali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya kitab beberapa biji. Nah, gitu Bang. Karena wali Allah Subhanahu wa taala itu Sidin yang menghendaki. Kalau ibaratnya orang bisa bahasa Arab, orang berjubah, bersurban, berbulang, wali sebertan kada. Paling-paling bisi ilmu, bisi amal. Tetapi wali tersebut kada ada yang tahu kecuali wali jiwa. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jundun mujannadah, bagaikan barisan tentara. Tidak ada yang kenal dengan tentara kecuali tentara tersebut. Karena wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan wewangian, dan tidak bisa disimpan wewangian tersebut, pasti keciuman. Siapakah yang mencium? Yaitu wali-wali tersebut juga. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita membacakan kitab wali, wali kutub, kutubul aktab, wali rajanya kutub, rajanya raja, dari awal Sidin sampai hari kiamat kada ada melebihi daripada Sidin kewaliannya, gelar Sidin.
Jadi Hid ini wali kutub, raja kan, kutub itu rajanya. Kemudian Hid ini raja di atas raja, kutubul aktab. Nah, jadi Sidin ini ibaratnya seseorang tuh di akhir zaman ataupun setelah Sidin tidak ada yang wali besar tanpa bimbingan Sidin. Sebelum berjalan apa walaupun 1000 tahun kan sudah Hidin 1000 tahun kan? Kurang lebih 1000-an. Itu Hidin akan datang terus kepada orang-orang yang akan jadi wali besar. Hidin membimbing, menterbiah ngarnya. Nah, biasanya yang menterbiah Sidin, Syaikhul Jilani, kemudian Abu Yazid Al-Bustami, kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi. 3 tokoh dah. Secara rohani bang membimbing. Kalau seseorang tuh hendak dijadikan aulia besar, itu kada ketinggalan mereka tersebut. Mudah-mudahan ya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua daripada keinginan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Inna salatul mustaqim. Salatul ladzina ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dikiralah. Nyem tasbih. Ini aja tasbih. Nah, kita berzikir dulu lah. Kita dzikir la ilaha illallah itu 113 kali, kemudian Allahu Allah itu 77 kali, kemudian Allah itu 77 kali, kemudian Hu itu 77 kali. Nah, puluh mimpinnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalul zikri fa'lam annahu La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله 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 الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم في الأولين والآخرين. الحمد لله.